Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan pada kesempatan ini pembahasan yang akan kita bicarakan adalah tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan sifat pasar persaingan sempurna. Secara umum, pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau produsen yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama. Kedua, produknya tidak homogen atau berbeda corak. Produk perusahaan persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lainnya. Sifat ini adalah sifat yang penting untuk membedakannya dengan sifat pasar persaingan sempurna. Perbedaan lain dapat pula berupa pembungkusnya, cara pembayaran dan dalam pembelian, pelayanan penjualan, dan sebagainya. Karena perbedaan corak tersebut, maka produk perusahaan-perusahaan persaingan monopolistik tidak bersifat substitusi sempurna. Mereka hanya bersifat substitusi dekat, close substitute. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi sumber kekuatan monopoli dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Kekuatan mempengaruhi harga tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoli. Kekuatan mempengaruhi harga bersumber dari perbedaan corak produk. Perbedaan ini mengakibatkan para pembeli akan memilih. Pembeli dapat lebih menyukai produk suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai produk perusahaan lainnya. Sehingga jika suatu perusahaan menaikkan harga, ia masih dapat menarik pembeli walaupun tidak sebanyak sebelum kenaikan harga. Sebaliknya, jika suatu perusahaan menurunkan harga, belum tentu diikuti oleh kenaikan permintaan produk yang dihasilkan. Keempat, masuk ke dalam industri atau pasar relatif mudah. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak seberat masuk pasar monopoli dan oligopoli, tetapi tidak semudah masuk pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan pertama, modal yang diperlukan relatif besar dibandingkan dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Kedua, harus menghasilkan produk yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukan penentu utama besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga cukup tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, mungkin suatu perusahaan menjual produk dengan harga yang cukup murah, tetapi tidak banyak menarik pelanggan. Oleh karena itu, untuk menarik para pelanggan,
perusahaan harus aktif melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, meningkatkan mutu produk, dan sebagainya. Keseimbangan jangka pendek berupa permintaan perusahaan persaingan monopolistik merupakan peralihan dari kurva permintaan perusahaan persaingan sempurna dan kurva permintaan perusahaan monopoli. Jadi, kurva tersebut sedikit miring dari kiri atas ke kanan bawah. Ini berarti bahwa elastisitas permintaannya lebih kecil dari elastisitas permintaan perusahaan persaingan sempurna, tetapi lebih besar dari elastisitas permintaan perusahaan monopoli. Analisis keseimbangan pada perusahaan persaingan monopolistik sama dengan analisis pada perusahaan monopoli. Bedanya, permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli adalah seluruh permintaan pasar, sedangkan yang dihadapi perusahaan persaingan monopolistik adalah sebagian dari permintaan pasar. Dua keadaan keseimbangan perusahaan persaingan monopolistik ditunjukkan pada gambar 7.16, gambar 7.16a menunjukkan keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan, dan gambar 7.16b menunjukkan perusahaan menderita kerugian. Mari kita lihat ini gambar 7.16a ya. Gambar 7.16a menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan maksimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q pada tingkat harga P. Ya, pada tingkat harga Q pada tingkat harga P. Karena pada keadaan ini terpenuhi dalil keuntungan yaitu MR sama dengan MC. MR-nya kan sama dengan MC. Jadi di titik tengah ini tarik ke bawah, tarik ke atas. Ya. Itu maksudnya. Luas PABC menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh. Luas PABC itu ini. Luas PABC, keuntungan yang diperoleh. Gambar 7.16b ini menunjukkan bahwa kerugian minimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q1 pada tingkat harga P1. Ini MR kan, ini MC-nya pada titik tengah ini sebenarnya harus ke tengah, harus pas titik ini, pas tarik ke bawah, tarik ke atas di P1-nya. Jadi pada gambar 7.16b menunjukkan bahwa kerugian minimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q1 ini pada tingkat harga P1 ini, kerugian itu sebesar P1 ini kan, A ini, B C1. Ini kerugian. Keseimbangan jangka panjang. Perolehan keuntungan di atas normal seperti ditunjukkan pada gambar 7.16a, gambar ini ya. Nah ini, ada peroleh keuntungan di atas normal ini. Ini keuntungannya. Mengundang masuknya perusahaan-perusahaan baru. Akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang lebih sedikit pada berbagai tingkat harga. Ini berarti bahwa masuknya perusahaan-perusahaan baru mengakibatkan kurva permintaan dan tentunya kurva MR, perusahaan persaingan monopolistik, bergeser ke kiri.
masuknya perusahaan-perusahaan baru akan berlangsung terus sehingga perusahaan hanya menerima keuntungan normal. Jadi, dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya menerima keuntungan normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Gambar 7.17 menunjukkan keseimbangan perusahaan pasar monopolistik dalam jangka panjang. Pada gambar 7.17 ini menunjukkan bahwa PL adalah sama dengan biaya total rata-rata ATC. Ini ATC-nya. Yang berarti perusahaan memperoleh keuntungan normal. Sifat perusahaan persaingan monopolistik ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna yang juga ketika memperoleh keuntungan normal. Perbedaan tersebut pertama, harga jual produk dan biaya produksi pada perusahaan persaingan monopolistik lebih tinggi dibanding pada perusahaan persaingan sempurna. Yang kedua, kegiatan produksi pada perusahaan persaingan monopolistik belum mencapai tingkat optimal. Jadi tingkat produksi dengan biaya per unit yang paling rendah. Sebaliknya, jika perusahaan menderita kerugian minimum, seperti ditunjukkan dalam gambar 7.16b, maka ia akan keluar dari pasar. Akibatnya, jumlah perusahaan dalam pasar semakin sedikit, sehingga jumlah permintaan yang dihadapi perusahaan yang masih ada menjadi lebih besar. Ini berarti bahwa kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kejadian keluarnya perusahaan dari pasar akan berlangsung terus sampai perusahaan memperoleh keuntungan normal, seperti ditunjukkan pada gambar 7.17. Dalam keadaan seperti ini tidak ada lagi perusahaan yang masuk ke dalam pasar dan juga tidak ada lagi yang keluar dari pasar. Oleh karena itu, gambar 7.7 tersebut menunjukkan keseimbangan pada jangka panjang perusahaan persaingan monopolistik. Sifat-sifat perusahaan persaingan monopolistik demikian tentu akan merugikan masyarakat. Karena seandainya masih beroperasi perusahaan persaingan sempurna, maka masyarakat konsumen akan dapat membeli produk dengan harga yang lebih rendah dan jumlah produk yang lebih banyak. Demikian saya kira kuliah pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.